saya Devri Anggara, saya bekerja sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas De Hasen Bengkulu. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya sampaikan, saya akan memberikan satu quotes terlebih dahulu, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Artinya dengan kita berolahraga, kita akan mendapatkan tubuh yang bugar, tubuh yang segar, dan pastinya tubuh. Kita masuki pada materi yang berjudul olahraga senam. Di olahraga senam ini saya akan menyampaikan 6 poin materi. Poin yang pertama yaitu tentang sejarah senam di Indonesia. Poin kedua yaitu tentang sistem senam yang berpengaruh di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu tentang pengertian atau definisi senam. Poin yang keempat yaitu tentang jenis-jenis senam. Poin yang kelima yaitu tentang alat-alat senam apa saja yang akan digunakan. Poin keenam atau yang terakhir yaitu manfaat. Pada poin pertama yaitu tentang sejarah senam Indonesia. Awal senam masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1912. Pertama kali senam masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Masuknya senam ke Indonesia ini bersamaan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Selanjutnya yaitu sistem apa yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia? Jawabannya yaitu sistem senam Jerman, di mana sistem Jerman ini lebih menekankan kepada kemungkinan-kemungkinan gerak yang kaya dengan alat pendidikannya. Sistem Jerman ini hanya bertahan selama 4 tahun, yaitu pada tahun 1912 hingga 1916. Kemudian sistem Jerman ini digantikan oleh sistem senam Swedia, yang dimana lebih menekankan kepada manfaat gerakan-gerakan. Sistem senam Swedia ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda yang bernama Dr. H.M. Minckema. Melalui Minckema ini senam mulai tersebar, terutama pada tahun 1918. Minckema membuka kursus senam di Kota Malang, terutama dikhususkan kepada tentara dan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cikal bakal penyebaran olahraga senam. Cikal bakal penyebaran olahraga senam ini dianggap berawal dari Bandung. Alasannya mengapa? Karena sekolah yang berhubungan dengan senam pertama kali didirikan di Bandung, yaitu dibuka pada tahun 1922 dengan nama MGSS atau Military Gymnastic and Sport School. Melalui MGSS ini kemudian melahirkan instruktur-instruktur yang kemudian mengajarkan di sekolah-sekolah. MGSS mulai berkembang dan sehingga membuka cabang-cabang ke daerah lain, seperti mereka buka di Bogor, di Surakarta, di Probolinggo, dan di Medan. Selama masa penjajahan Belanda, MGSS sangat berkembang, dan pada akhirnya perpindahan masa penjajahan yaitu pada masa penjajahan Jepang. Senam yang berbau barat di Indonesia ini semua dihilangkan oleh Jepang dan digantikan dengan Taisho. Taisho sendiri adalah senam pagi yang berbentuk calisthenics atau tarian yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Namun Taisho ini hanya bertahan selama 3 tahun. Selanjutnya pada masa kemerdekaan, semua masyarakat Indonesia menentang kegiatan Taisho ini, dan akhirnya senam warisan Belanda digunakan lagi di sekolah-sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam olahraga senam. Peristiwa penting yang pertama yaitu didirikannya Organisasi Senam Indonesia yang pada tanggal 14 Juli 1963 yang bernama Persani atau Persatuan Senam Indonesia yang diketuai oleh Bapak R. Suhadi. Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang kedua. Peristiwa penting yang kedua yaitu dipertandingkannya olahraga senam di Ganevo atau Game of the Year Emerging Force, di mana Ganevo ini seperti yang kita ketahui yaitu buah pemikiran dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Dan negara yang mengikuti olahraga senam ini yaitu Cina, Rusia, Korea, Mesir, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Dan olahraga senam yang dipertandingkan yaitu senam artistik. Selanjutnya yaitu peristiwa penting yang ketiga, yaitu dipertandingkannya lagi
olahraga senam, tetapi bukan di Ganepo, tetapi dipertandingkan di PON 7 Surabaya, sehingga olahraga senam mulai berkembang hingga dari sana hingga sampai sekarang. Baiklah, kita masuki pada poin yang kedua, yaitu tentang sistem senam yang berpengaruh. Kalau kita berbicara tentang sistem senam yang berpengaruh, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melihat sistem senam yang berpengaruh di Belanda. Karena pada hakikatnya sistem senam di Indonesia dibawa oleh Belanda atau warisan dari Belanda. Yang pertama yaitu pengaruh sistem Jerman di Belanda, yang kedua yaitu pengaruh sistem Swedia di Belanda, dan yang ketiga yaitu pengaruh sistem Denmark di Belanda. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai pengaruh sistem Jerman di negara Belanda. Pengaruh sistem Jerman ini dibawa oleh dua ahli. Ahli yang pertama yang membawa yaitu Karl Euler, yang lahir pada 1805 dan wafatnya 1885. Karl Euler datang ke Belanda dengan mengajarkan dengan cara metodik di sekolah-sekolah dan di perkumpulan. Memang pada awalnya Karl Euler hanya mengajarkan di sekolah-sekolah marinir, kemudian terus berkembang ke sekolah-sekolah umum, di mana sekolah-sekolah umum ini diajarkan oleh para perwira-perwira yang telah pensiun. Namun ada catatan yang sangat penting dari metode Karl Euler ini, karena Karl Euler ini terlalu fokus terhadap ketangkasan, artinya terlalu fokus kepada prestasi, yang dimana memang awal dia hanya mengajar kepada marinir-marinir, sehingga ada efek negatifnya. Efek negatifnya yaitu dia kurang menguasai terhadap senam-senam yang diajarkan di pendidikan. Selanjutnya yaitu ahli yang kedua yang bernama Spies. Spies ini datang ke Belanda pada tahun 1862. Spies mengajarkan senam yang lebih memfokuskan kepada penggunaan alat-alat seperti palang tunggal, palang sejajar, dan tiang. Namun membedakan Spies dengan Karl Euler ini, Spies bukan hanya menganggap bahwa senam sebagai latihan untuk mencapai ketangkasan prestasi, tetapi senam juga dapat membuat badan menjadi sehat. Artinya ada pengaruh kesehatan, dan juga senam dapat mengendalikan diri. Selanjutnya kita masuki kepada pengaruh sistem Swedia. Pada tahun 1910, sistem Jerman ini pengaruhnya mulai kurang atau popularitasnya kalah dari sistem Swedia. Mengapa demikian? Alasan awalnya yaitu sistem Swedia ini lebih diterima di sekolah-sekolah karena dia lebih juga mengkhususkan, selain mengkhususkan kepada ketangkasan prestasi, tetapi juga mengkhususkan kepada pendidikan, sehingga bisa dilakukan secara klasikal di sekolah-sekolah. Selain itu juga sistem Swedia ini juga memiliki poin lebih, yaitu lebih menekankan kepada pemanfaatan gerakan-gerakan. Selanjutnya, kalau di Indonesia, sistem Swedia ini dibawa oleh Dr. H.M. Minkema yang telah saya sampaikan di sejarah senam Indonesia tadi. Selanjutnya yaitu pengaruh sistem Denmark. Pengaruh sistem Denmark ini dibawa oleh dua ahli. Yang pertama yaitu Niels Bock, dan yang kedua yaitu J. Tulin. Untuk Niels Bock sendiri, setelah Perang Dunia Pertama, sistem Swedia mulai kalah sekarang popularitasnya dengan sistem Denmark. Alasannya mengapa? Karena Niels Bock menganggap bahwa sistem Swedia kurang membentuk sikap dan gerakan, sehingga Niels Bock menciptakan latihan baru, di mana latihan peregangan digabungkan dengan latihan ketangkasan dan kekuatan yang dilaksanakan pada latihan pendahuluan, di mana latihan pendahuluan ini merupakan cikal bakal dari inti latihan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ahli kedua, yaitu J. Tulin. J. Tulin merupakan juga dianggap sebagai pembaharu sistem Swedia, di mana bukunya yang berjudul Si Buyung. Si Buyung ini dia membuat metode-metode
yang mengkhususkan senam terhadap dunia anak-anak. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang pengertian senam atau definisi senam. Definisi senam ini saya ambil dari dua ahli senam. Yang pertama yaitu Imam Hidayat pada tahun 1995 dan yang kedua yaitu Peter Hawener pada tahun 1994. Ahli yang pertama yaitu Imam Hidayat menyatakan bahwa senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan dikonstruk secara sengaja, dilakukan secara sadar dan terencana, disusun secara sistematis, yang bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani, mengembangkan keterampilan gerak, dan juga menanamkan nilai-nilai mental spiritual. Sedangkan pendapat dari Peter Hawener pada tahun 1994 menyatakan bahwa senam merupakan bentuk latihan tubuh yang dapat digunakan pada lantai dan juga pada alat-alat seperti alat, palang tunggal, palang sejajar, dan lain-lain. Dan dia juga menekankan melalui alat ini dapat membentuk atau meningkatkan daya tahan. Yang kedua yaitu meningkatkan kekuatan. Yang ketiga meningkatkan kelentukan. Yang keempat meningkatkan kelincahan. Selanjutnya meningkatkan koordinasi dan meningkatkan kontrol tubuh, sehingga melalui senam dapat meningkatkan aspek-aspek komponen fisik ini. Dari pendapat dua ahli tersebut dapat saya simpulkan bahwa senam merupakan suatu bentuk latihan tubuh yang memfokuskan kepada tubuh, tetapi juga dapat menggunakan alat untuk menggunakan pola-pola gerak tertentu. Karena pada hakikatnya setiap gerakan memiliki tujuannya yaitu meningkatkan kualitas fisik dan juga penguasaan-pengontrolan gerakan tubuh. Baiklah, kita masuki pada poin yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis senam. Jenis senam ini terbagi menjadi 6 senam. Yang pertama yaitu senam artistik, yang kedua yaitu senam ritmik sportif, yang ketiga yaitu senam akrobatik, yang keempat yaitu senam aerobik, yang kelima senam trampolin, dan yang terakhir yaitu senam umum. Baiklah, kita masuki pada poin yang kelima, yaitu tentang alat-alat senam. Alat-alat senam ini terbagi berbagai macam. Yang pertama yaitu lantai, yang kedua kuda pelana, yang ketiga gelang-gelang, yang keempat kuda lompat, yang kelima palang sejajar, yang keenam palang tunggal, yang ketujuh palang bertingkat, yang kedelapan balok keseimbangan, yang kesembilan bola, yang kesepuluh pipa, tali, dan simpai, serta yang terakhir yaitu gada. Baiklah, kita masuki pada poin yang keenam, materi yang keenam atau poin yang terakhir, yaitu tentang manfaat senam. Manfaat senam ini dibagi menjadi dua, yaitu tentang manfaat fisik dan juga manfaat mental dan sosial. Untuk manfaat fisik sendiri, seperti halnya yang telah saya sampaikan di poin sebelumnya, bahwa melalui senam akan meningkatkan daya tahan, akan meningkatkan kekuatan, kelentukan, flexibility, kelincahan, koordinasi, kontrol tubuh, serta keseimbangan. Artinya melalui latihan senam yang rutin dan terus-menerus, maka semua komponen-komponen fisik tersebut dan juga komponen teknik akan terus meningkat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai manfaat mental dan sosial. Untuk manfaat mental dan sosial ini melalui pola gerak-gerakan tertentu. Seperti saya memberikan contoh pada senam lantai. Pada senam lantai, apabila kita melakukan roll depan atau guling depan, memang awal akan sulit dilakukan, dan apabila kita terus latihan dan mencoba, juga bisa dilihat dari YouTube dan juga tutor teman sebaya, dan juga bisa dilakukan dengan belajar dari guru, maka kita akan melakukannya terus-menerus dan akhirnya akan bisa. Pada akhir kita bisa melakukannya, maka mental kita, confidence atau percaya diri kita akan meningkat, dan juga pastinya mental kita juga akan meningkat. Dan untuk sosial sangat berpengaruh terhadap olahraga senam, karena saya memberikan contoh seperti pada senam umum terhadap
Contohnya seperti senam SKJ. Senam SKJ apabila dilakukan secara bersama-sama artinya akan meningkatkan kebersamaan sosial, interaksi sosial semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.